Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Adinda Petrandes Bakri MSI. Kita bangga punya Bupati cerdas dan alim, insyaallah. Kita doakan karirnya bukan hanya berhenti di bupati, tapi di atasnya. Barang siapa yang membangun rumah Allah dan pendidikan, apalagi pondok pesantren, lagi pula didoakan oleh banyak orang, tidak perlu khawatir, langit akan terbelah mengabulkan doa kita. Pak Kanwil Kementerian Agama, salah seorang kanwil tercerdas yang dimiliki Indonesia. Jadi Sulawesi Tenggara sekarang sedang berada dalam era kebangkitan, dan kita berharap nanti insya Allah Sulawesi Tenggara ini akan setara dengan provinsi-provinsi lain. Amin. Yang saya hormati, di sini hadir beberapa orang tua saya, orang tua kita, Ketua PP4, Majelis Ulama, kemudian juga Profesor Darwis Huda, Ketua Dewan Hakim Polri, dan juga sekaligus Direktur Program Pasca Sarjana Institut Perguruan Tinggi Al-Quran Jakarta. Di samping itu beliau juga seorang konsultan senior Lembaga Pendidikan Islam unggulan. Jadi hampir semua pendidikan Islam unggulan di Jakarta itu di bawah sentuhan-sentuhan beliau. Tepuk tangan untuk Prof. Beliau adalah senior saya di pondok pesantren. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya sungguh sangat berbahagia pada sore hari ini Pak Bupati, seperti berada di kampung halaman saya sendiri. Amin. Benar-benar saya takjub ya, sepanjang jalan tadi dari bandara seperti tidak pernah berkedip. Ini seperti kita minal jannah, ini serpihan surga ada di muka bumi ini. Kan kita melihat subur, ada pantai, Masya Allah, luar biasa. Jadi pantas sentuhan orang-orang berkah yang pernah ada, yang pernah memimpin kawasan ini, luar biasa. Kalau kita lihat sejarah, sebetulnya Buton ini atau bau-bau lah ya, Muna, sejarah baru itu justru inilah Islam yang paling pertama datang di Indonesia, dari tempat transitnya para pedagang-pedagang Arab atau Persia itu ke Cina, kemana-mana. Buton ini adalah tempat transitnya, jadi memang kota wali lah. Maka kemarin kita sucikan kota Buton ini sebagai daerah yang sangat berkah, dan orang-orang luhur, walaupun waktu itu mungkin belum muslim. Kita kenal misalnya Raja Sugimanuru yang melahirkan Laki Laponto yang kita kenal Halolewu, yang bergelar Sultan Muhammad Isa Kemudian Khalifatul Khams. Saya merinding loh Bapak Ibu sekalian. Membaca sejarah beliau itu bukan orang sembarangan. Beliaulah yang mempertemukan, mempersatukan
seluruh etnik yang ada di kawasan Sulawesi Tenggara ini, bahkan nyebrang sampai Sulawesi Tengah. Jadi wilayah kerajaan Buton dahulu itu. Dan memiliki 9 anak, dan anaknya itu salehat. Ini saya kira perlu kita ikuti. Dan yang paling penting, kearifan lokal yang dibangun, Masya Allah, kita harus berguru kepada kerajaan ini. Ya. Ada 4 prinsip yang pernah ditegakkan oleh bapaknya Halulio yang kemudian menjadi nama universitas terkemuka kita di sini, dan juga Bandara Halulio ini, yaitu kalau ini dijadikan filosofi dasar bangsa, maka itu saya kira tidak akan ada konflik. Belajarlah toleransi pada tradisi masyarakat Buton. Pobini, biniti, saling tanggung rasa ya, saling sayang menyayangi. Pongka, angkarau, Masya Allah, saling menghargai satu sama lain. Pomamasiko, saling sayang menyayangi, loving together. Podadati, saling sayang menyayangi. Dan bahkan kalau kita lihat ada 4 prinsip dasar ketatanegaraan itu dahsyat, betul sekali. Ya, saya ingin para ilmuwan Buton ini mengangkat falsafah dasar kerajaan Buton itu. Hansur Mansur Bada, Sumarno Kuno Hansur, ya. Biarlah badan binasa, asal negara tetap tegak. Ya Allah, cinta terhadap negara, patriotisme, kita harus belajar dari tempat ini. Ya. Luar biasa. Hansur Liu Sumarno. Nanti pada agama itu yang menjadi pegangan dasar, setelah nanti ada adat, hansur adat di Sumarno tangka agama. Kalaupun adat itu tidak bisa lagi dipertahankan, maka agama harus tetap ditegakkan. Kalau di Melayu di sana, adat bersendi syarat, dan syarat bersendi kitabullah. Nah, ternyata filosofinya itu mirip dengan ini. Nah, inilah apa yang kita lakukan pada hari ini sebetulnya, ya, gerakan moderasi beragama di madrasah atau sekolah menengah di kabupaten kita yang tercinta ini. Tidak perlu diajari toleransi, bahkan kita yang harus menjadi guru toleransi. Islam tidak perlu diajari toleransi. Tidak ada satu agama yang memiliki kitab suci memberikan pengakuan kepada agama lain. Disiplin saya ilmu Al-Quran. Saya keliling cari kitab suci. Kitab suci mana yang memberikan ruang menyebutkan agama lain selain dirinya sendiri? Tidak ada kecuali Al-Quran. 17 kali agama Nasrani disebutkan, 15 kali agama Yahudi di dalamnya. Bahkan aliran kepercayaan seperti Majusi pun juga ada. Nah, nabinya pun juga seperti itu. Tidak pernah menganggap orang lain, orang yang beragama lain, inner circle-nya. Itu kita kenal ada antara lain Salman Al-Farisi, ya, orang dalamnya rumah tangga Nabi, padahal dia bukan Muslim. Salman Al-Farisi ini arsitek perangnya Rasulullah. Dialah yang merekayasa benteng ketika seluruh dunia itu membangun benteng megah ke atas, harganya sangat mahal. Nabi bikin benteng gali parit, gak ada ongkosnya, cuma tenaga doang, tapi itu efektif.
membentengi kota Madinah. Itu rekayasa Salman Al-Farisi. Orang dalamnya Rasulullah, masuk Islam last minute-nya Rasulullah. Jadi sebelum masuk Islam menjadi orang biasa. Umar banyak sekali mempekerjakan orang-orang non-muslim. Jadi belajarlah toleransi kepada agama Islam. Jangan Islam diajari toleransi. Ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Dalam bahasa Arab ada karramah, ada faddalah. Allah tidak mengatakan walaqad faddalna bani Adam. Kalau faddalah itu proven, kalau karramah itu sekret. Jadi itu sakral ya. Kalau karramah, Allah mensakralkan manusia. Ya. Apapun agamanya, apapun etiknya, jenis kelaminnya, wajib hukumnya untuk kita muliakan anak manusia itu. Jadi hak asasi manusia di dalam Islam itu nggak ada suatu agama pun melampaui hebatnya Islam memperkenalkan hak asasi manusia. Bukan saja hak asasi manusia orang hidup seperti yang diperkenalkan di Barat. Kalau orang sudah mati udah selesai. Dalam Islam, mematahkan tulang rusuk mayat sama dosanya dengan mematahkan tulang rusuknya orang hidup. Riwayat Bukhari Muslim. Menginjak kuburan sama sakitnya dan sama dosanya menginjak perutnya orang. Maka itu etika berziarah kubur, jangan injak-injak makam. Kalau ada mayat yang hanyut di sungai, tidak ada yang mendamparkan, semua desa yang dilewati sungai itu berdosa massal. Karena fardu kifayah mendamparkan mayat itu apapun agamanya. Kalau ada mayat tergeletak tidak dikuburkan sampai dimakan binatang buas, berdosa massal semua orang yang di sekitarnya. Apapun agamanya orang itu, al-mayyitu haqqullah, mayat itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita harus membuktikan bahwa Islam itu adalah guru toleransi. Tidak perlu diajari toleransi. Maka itu kalau kita mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya, otomatis pasti kita akan toleransi. Nah, kalau ada orang yang tidak toleransi dalam menjalankan agama, maka itu pasti dan bisa dipastikan tidak memahami agamanya secara mendalam. Makin dalam kita memahami agama Islam, makin toleransi kita. Ya. Tapi makin tidak paham mendalam agama kita, maka itu nanti berpotensi jadi teroris. Jadi kalau ada orang yang suka nyala-nyalain orang, ya, menyesatkan orang, mengkafirkan orang, memusyrikkan orang, membid'ahkan orang, ya, orang yang suka nyalain orang itu menandakan dirinya masih harus belajar. Ya, kalau orang itu sudah mulai sadar, oh ternyata saya salah ya, udah terlanjur saya katakan seperti itu. Saya keliru, saya lupa kalau saya pakai kacamata Ray-Ban, pantas semuanya gelap. Yang salah kacamata saya, saya nggak sadar. Ternyata saya yang salah. Nah, tapi kalau orang itu nanti tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri, juga tidak menyalahkan orang lain, tapi diam-diam menyelesaikan setiap persoalan tanpa menepuk dada, maka orang itu hampir selesai belajarnya. Kenapa? Karena dia sudah arif. Orang arif itu tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih. Tapi itu tadi, dia diam-diam menyelesaikan setiap persoalan, setiap urusan tanpa pernah menepuk dada. Kalau masih menepuk dada, bukan yang melakukan, itu masih belum. Itu masih mukhlis, belum mukhlas. Ya, mukhlis itu masih terbetik dalam hatinya sebuah kesenangan pada saat dipuji. Tapi kalau mukhlas, sedih kalau ia dipuji orang. Ya Allah, salah alamat memuji.
Mestinya yang hanya dipuji itu hanya Engkau. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan pujian itu hanya untuk Engkau. Jadi salah alamat memuji. Bukankah prestasi ini dari Engkau? Mestinya yang hanya dipuji Engkau. Jadi kalau ada orang bangga pada saat dia dipuji, berarti itu masih belum bebas iblis. Ya. Mari kita meninggalkan keinginan untuk dipuji. Lebih banyak orang jatuh karena dipuji daripada dikritik. Kalau orang dikritik itu biasanya terorbit naik ke atas. Tapi kalau kita dipuji, itulah yang paling banyak menjatuhkan orang. Kalau ini, terutama adinda semua yang di deretan depan ini, Pak, Anda Pak kita, ya, jangan kita pernah bangga dengan dipuji orang. Ya, kalau perlu kita majhulun fil ardi ma'lumun fis sama. Tidak perlu dipuji di bumi, tapi populer kita di langit. Apa artinya kita selebriti langit? Enggak, apa selebriti bumi enggak ada yang kenal di langit. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencapai tingkat mukhlas, tidak perlu proaktif, tidak perlu siapkan uang untuk promosi karir jabatan. Yang maha mempromosi itu adalah Allah yang akan proaktif. Coba Nabi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Jadi asra itu muta'addi, artinya apa ya? Jadi yang proaktif itu adalah Allah. Nah kalau orang masih ikhlas, berarti dia masih akan mengerjakan sendiri. Tapi kalau sudah sampai ke tingkat mukhlis, Allah yang akan proaktif. Banyak contoh Bapak Ibu sekalian, dan contohnya bapak-bapak ibu-ibu di sini kan pejabat. Pernah nggak membayangkan Pak Bupati akan jadi bupati di daerah yang sangat terkenal ini? Saya kira enggak. Tapi kenyataan seperti itu. Nah, Pak Bupati itu tidak gratis. Ada linangan air mata tengah malam di atas sajadahnya orang tua. Nah, kalau ingin melihat anak-anaknya seperti itu, alirkanlah air matanya di atas sajadah tengah malam. Ya, kalau perlu di atasnya bupati. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya tidak ingin bicara banyak tentang toleransi di sini, karena saya tahu persis dengan membaca filosofi dasar karakter masyarakat Buton ini. Ini termasuk daerah perantau sama dengan Bugis. Di mana daerah didatangi, di situ di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Tidak pernah kita dengar bahwa orang Buton itu berkonflik dengan penduduk setempat. Ya. Kalau orang Bugis itu perantau, tidak ada bukti biologisnya. Tapi kalau Buton perantau, bukti biologisnya matanya biru. Saya nggak tahu masih ada nggak mata biru di sini. Selatan. Dan itu terkenal di seluruh dunia, Bapak. Jangan-jangan Buton lebih terkenal di luar negeri daripada di dalam negeri. Setiap kali orang bicara tentang suku Bajo yang bersahabat dengan laut, orang nggak bisa memisahkan daerah Buton itu. Manusia aneh istilahnya, the secret man, orang Barat bilang, bisa berenang tanpa pelampung dan bernapas sekian lama di bawah laut. Jadi orang India itu setengah dewa katanya orang di sini. Nah, jadi inilah saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terakhir ya, bahwa jangan pernah mempertentangkan antara adat istiadat dengan agama. Sekarang muncul fenomena gerakan-gerakan Bapak Ibu memperhadap-hadapkan antara agama atau kearifan lokal dengan agama Islam. Sedikit-sedikit musyrik. Apa itu musyrik? Tahu nggak apa yang disebut musyrik? Orang Buton Bapak Ibu, ya, itu terkenal punya persahabatan intim dengan laut. Tapi ada upacara lautnya orang Buton. Dan jampi-jampi baca-bacanya pun juga saya tahu. Orang Buton kalau mau pergi melaut,
dia menenggelamkan kakinya sampai di lutut. Ini orang tua kita dulu. Saya nggak tahu sekarang masih ada kan? Ya. Kira-kira nggak sampai ya sekitar 3 menit. Oh, jangan pergi melaut. Kenapa? Ini kan terang. Ya sekarang terang, tapi di sana nanti itu akan perubahan cuaca. Ya. Ada orang nekat tidak punya persahabatan dengan laut. Nggak apa-apa mandi melaut. Sampai di tengah laut tiba-tiba cuaca berubah. Boro-boro dapat ikan, perahunya pun juga hilang. Untung dia hampir mati kan. Ya, itu orang yang tidak mengindahkan adat istiadat. Tapi orang yang mengindahkan adat istiadat tidak jadi pergi. Yang rugi hanya nasi bungkusnya dari suaminya, dari istrinya kan. Ya, dilarang. Loh ini masih gelap kan? Mau kemana? Mau melaut? Gelap enggak? Bapak di luar. Ya. Kenapa? Persahabatannya dengan laut. Jadi kalau orang melakukan acara laut, upacara laut, jangan dikatakan itu musyrik. Itu model persahabatan alam semesta. Dan Rasulullah menganjurkan kita bersahabat dengan alam. Ya. Maka itu Nabi itu ya, cangkirnya dikasih nama, pedangnya dikasih nama, cerminnya dikasih nama, sampai sisirnya pun dikasih nama, untanya dikasih nama. Jadi kalau masuk pakaiannya dikasih nama. Nabi nggak suka ganti-ganti cangkir kayak kita di sini kan. Bersahabat. Mimbar Nabi itu dalam hadis ketika digantikan oleh ibu-ibu, ya Rasulullah boleh gak saya gantikan mimbar ini? Kok mimbar itu seperti ini masih dipakai, batang kurma, pelepah kurma. Budak saya kebetulan tukang kayu, boleh. Menjelang Jumat datanglah 2 budak itu menggendong mimbar kayu. Ya. Karena sudah banyak jamaah kan, ya udah taruh aja dulu, onggo di situ tuh. Dipasang, dirobohkan mimbar tua ini. Alangkah kagetnya jemaah dalam hadis sahih. Ya. Apa yang terjadi? Kaget jemaahku, kenapa ada suara tangis? Nabi berdiri, kalian menangis. Apa kalian mendengarkan suara tangis ya? Yang menangis itu bekas mimbar saya ya. Masih ingin aku duduk menyampaikan dakwah, tapi sudah harus digantikan dengan mimbar baru. Lalu Nabi pergi menjumpai, wahai sahabatku, apa yang engkau minta dariku? Mau enggak aku tanam engkau di pinggir kali, lalu aku doakan atas izin Allah engkau akan hidup kembali, atau nanti engkau akan hidup di surga memberi buahmu kepada para penghuni surga. Rupanya tidak kedengaran suaranya oleh jemaah. Berdirilah salah seorang, kisah pertama. Jawabannya apa ya Rasulullah? Dia memilih untuk memberi makan penghuni surga. Selesai Jumat, yang bertanya tadi itu dia gendong bekas mimbar itu pulang ke rumahnya. Ini bukan mimbar biasa ini penghuni surga dan bisa bicara di depan Rasulullah. Jadi memelihara barang antik itu bukan bid'ah. Nah, sedikit-sedikit bid'ah. Kalau itu gak boleh, ngapain itu mimbar itu kemudian. Dan dalam riwayat itu disebutkan nanti mimbar itu hancur betul baru dibuang. Bapak Ibu sekalian, satu saat ada sahabat Nabi melapor, ya Rasulullah, ada orang asing di pinggir Madinah itu tadi saya lihat salatnya itu menghadap ke pohon. Ciri-cirinya apa? Dijelaskan orangnya begini. Oh itu bukan orang sembarangan kata Rasulullah. Itu Khidir, tolong kembalikan, kembali sampaikan salam saya, minta doakan saya supaya sukses menjalankan misi kenabian ini. Karena ada tamunya Rasulullah tidak bisa ditinggalkan kan. Baliklah sahabat itu keluar kota. Assalamualaikum, ya Syekh, salamnya Rasulullah, minta didoakan agar sukses menjalankan misi kenabian. Sudah berdoa pergi nggak tahu tiba-tiba hilang gitu kan. Nah, apakah Khidir itu musyrik? Padahal diabadikan dalam ayat 60 sampai 82 surah Al-Kahf. Orang yang paling dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi musyrik itu hati-hati. Dia akan salatnya menghadap ke pohon.
Ya bagi orang makamnya seperti itu ya, apapun yang dihadapi kan Tuhan. Baik nama tualu, kata mawajibullah. Kemanapun kalian menghadapkan muka menjumpai wajah Tuhan. Tapi dia bukan seperti kita masih pikir dulu lah. Nah, jadi saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, mari kita bertoleransi kepada adat istiadat kita. Jangan sedikit-sedikit itu bid'ah ikut-ikutan. Kan sekarang ini ada orang baru 1 kali umrah. Bid'ah itu nggak boleh berdoa berjemaah itu. Itu bid'ah. Masa baca? Enggak baca basmalah orang di sana tuh. Masjidnya Nabi kok di Mekah Madinah nggak pakai basmalah langsung alhamdulillah. Dia nggak tahu Wahabi itu kan baru 250 tahun berkuasa. Sebelumnya itu adalah bukan Wahabi, itu keras sekali Al-Fatihahnya, bahkan tawaf itu juga pakai marawis itu. Jadi dia jangan kita lihat memang apa jadinya kalau panjang zikirnya Imam Mekah. Kapal sudah mau berangkat, pesawat sudah mau berangkat. Nah kita kan mau tawafi tawaf perpisahan. Ya. Akhirnya kan nggak bisa orang tawaf kalau masih ada imam itu kan. Assalamualaikum pergi. Tapi jangan dikira nggak baca zikir. Imam-imam Madinah itu sahabat saya. Ada tempatnya itu. Saya suka diundang itu. Zikir di situ dilanjutkan. Jangan ikut. Nggak ada itu beda itu nggak boleh. Doa sesudah salat. Nah, tradisi kita di Buton ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah nggak ada yang salah. Go ahead, jalan. Orang baru belajar agama tiba-tiba nyala-nyalain takfir ulama kita. Mau jadi apa negara ini Bapak Ibu? Menjadi seorang muslim itu tidak mesti harus meniru-niru menjadi modifikasi Arab diri kita sendiri. Tetaplah pakai mukna, tidak perlu pakai tidak perlu pakai cadar dan sebagainya. Jadi kalau mau pakai cadar, tidak apa-apa, itu hak asasi kan. Silakan pakai cadar. Ya jadi masalah kalau ini belum terlalu Islam, belum pakai cadar. Ya kan? Kalau seandainya cadar itu penting dan wajib, kenapa batal hajinya orang pakai cadar? Tidak sah hajinya perempuan yang pakai cadar. Harus dibuka semuanya kan. Dikejar-kejar itu oleh yang pakai acara Pak Bupati yang berapa Pak sekarang? Nah, saya Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah pada kesempatan lain saya datang ke sini. Mudah-mudahan masih Pak Bupati, yang mudah-mudahan kita masih bisa menyaksikan dalam waktu dekat pondok pesantren seperti yang kita kenalkan. Yang kita akan buat di sini Bapak Ibu sekalian adalah pondok pesantren yang semacam franchise ya, Al-Ikhlas. Satu-satunya pondok pesantren yang mendapatkan sertifikat ISO Inggris ya adalah pesantren Al-Ikhlas. Baru saja kita buka cabang. Ini pimpinan pondoknya ada di sini Pak Kiai Nandar, anak-anak muda tapi Kiai. Itu insya Allah ya sudah berapa orang kita kirim ke Al-Azhar. Itu tanpa tes lagi di Al-Azhar. Kenapa? Karena dosennya orang Mesir datang ke sini. Dan jadi nanti Bapak Ibu sekalian kita nanti akan lakukan kalau perlu lebih baik daripada di tempat lain. Banyak daerah yang minta saya buka Pak Bupati, tapi saya tidak terlalu tertarik. Kami sudah punya 7 cabang. Banyak lagi, setiap profesi mungkin mau, tetapi kami sangat selektif. Karena saya tahu sejarah Buton dan saya sangat takjub terhadap insya Allah mungkin nanti pada saatnya saya dengan Profesor Darwis akan datang ke sini lagi. Kita akan menciptakan suatu anak-anak Bapak tidak perlu dikirim ke Jawa. Kalau perlu pesantren kita lebih bagus. Ya. Baik Bapak sekalian, semoga ada manfaat untuk kita semuanya. Allahumma